Lan mawa swara gawe rerinte ati, anilo-nilo ngiris wengi, swara tembang iki sing ngancani. Kembange wis layu, rasane pengen nglalu, ananging urip kudu mlaku, tak untapke lungamu cahayu. Langite peteng sajake kaya mudeng, bintang boten ketinggal, kelingan nalika ditinggal. Patos dalan pundi ora ketemu, beta manambah Gusti ingkang siji, jenengmu seneng ati, senajan sliramu kudu lali. Dalanmu karo dalanku wis beda, kudu narimo senajan ora trimo. Lunga aja endo, peluang iki wis kadung jero. Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Kalau masih ingat, dulu sekali di Motivi pernah hadir seorang dosen yang masih muda, ganteng, lalu kreatif, bisa buat lagu dan bisa menulis dengan baik sekali. Dan saya membayangkan para mahasiswi kalau ikut kuliahnya pasti nggak pengen kuliahnya segera selesai. Dan kali ini dosen ini hadir kembali di Motivi dengan merilis lagu baru, single hitsnya dengan judul Kudu Lali. Wah, bahasa Jawa. Nah, saya bertanya-tanya, kenapa kudu lali ya? Nah, maka kita tanyakan saja langsung pada seorang pengarang lagu tapi juga dosen ini yang sangat kreatif ini, bersama saya Pak Damai. Halo Romo. Mas Damai nih panggilnya itu. Pak Damai kalau jadi dosen. Gimana kabarnya? Sehat-sehat sih? Baik sekali Romo. Terima Baik, kasih diundang kembali nih kali kedua ini Romo. Halo guys. Guys, oke. Oke Pak Damai, ini kok kita ini kok lama nggak pernah ketemu di kampus, ini kemana saja itu? Ini pertanyaannya. Ini kebetulan sedang tugas belajar Romo. Tugas belajar ya. Oke. Jadi tidak belajar. karena sibuk buat lagu ya, tapi ini Bukan tugas Romo, belajar. ini tugas negara itu. Oke, dari oke. kampus. Dari kampus. Kebetulan Sanata Dharma itu kalau studi lanjut harus tugas belajar Romo. Tugas belajar, Jadi oke. dibebas tugaskan dari semua tridharma di kampus. Jadi kami memilih, bukan memilih ya, memang diharuskan untuk fokus studi Romo. Berarti ini mau mencapai jenjang apa nih? S3 Romo. S3, Ya, sampai oke. pilek Romo S. Doktoral ya. Zero. Dan apa kekusannya yang diambil Pak? Saya Yang pendidikan dipelajari? bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia. Dulu S1 Oke. sastra Indonesia, lalu pendidikan bahasa Indonesia, ini pendidikan bahasa Indonesia lagi Romo. Oke. Pak Damai ini kan ya sudah pinter atau sudah kreatif atau, dan pokoknya punya segalanya. Lalu kalau studi lagi ini sebenarnya apa sih yang dicari itu? Nah itu yang pertama itu terpaksa. Terpaksa. Ya, apa? Karena tuntutan sekarang memang di universitas itu setiap dosen memang diharapkan mau melanjutkan studi lanjut. Ya. Lalu yang kedua ya memang saya merasa kok dunia ini bergerak cepat sekali ya Romo, terutama di bidang pendidikan itu ya. Jadi salah satu upgrade ilmu, jadi ada privilege waktu untuk saya banyak belajar, membaca gitu ya. Eta-eta membaca Romo di rumah itu. Dan bisa belajar dengan lebih leluasa dengan waktu yang disediakan dan difasilitasi kampus, maka ya momen yang tepat untuk upgrade ilmu Romo. Upgrade ilmu ya. Ya, Jadi sebetulnya ya sebagai dosen itu, dan juga sebagai manusia kita nggak pernah berhenti belajar gitu ya. Betul.
dan sebagai dosen ini nanti kedepannya lebih untuk melayani orang-orang muda yang lebih berkualitas ya. Wah, ini keren ini. Selain itu juga biasanya mengajar itu lalu setelah menjadi mahasiswa lagi itu jadi merasa wah ternyata begini rasanya. Rasanya kerjain tugas rasanya ya begitulah Romo, jadi semakin empati besok setelah mengajar kembali wah saya pasti lebih humanis. Oke. Baik ya, kita sekarang masuk ke ini nih soal lagu. Katanya ini kan lagi merilis lagu baru yang saya udah lihat video klipnya nih. Ini keren ini. Nah ini kok lagunya ini judulnya Kudu Lali. Ini kayaknya nada-nadanya ini melo karmelo banget ini ya. Jadi sedih banget. Ini cerita tentang apa sih sebetulnya? Nah itu sebetulnya itu ada teman di Instagram waktu itu Romo. Lalu dia itu kok nge-DM saya, Mas bisa nggak bikin lagu yang sedih gitu, yang ceritanya beda agama tapi nggak bisa bersatu, wah, gitu ceritanya. Jadi spontan itu sebenarnya Romo. Lalu setelah itu ya iseng-iseng, sebetulnya kalau stok lagu itu banyak Romo, tapi waktu itu setelah saya dengarkan yang lain jelek kok ini lagunya nadanya kok lumayan sendiri gitu Romo. Akhirnya saya rekam. Biasanya memang dari dulu itu saya itu memang ingin menunjukkan proses kreatif itu tidak perlu ribet sebetulnya Romo. Jadi saya rekaman di rumah dengan mikrofon seperti ini, karena mungkin lebih murah jauh Romo. Lalu setelah itu hanya dengan gitar dan dipoles sedikit oleh teman gitu. Jadi ini terinspirasi oleh apa istilahnya? Netizen betul, ya. Netizen, Dan temanya kalau nggak salah tentang apa? Beda agama. Beda agama Romo. Oh itu kok bisa masuk ke situ, sedih banget itu. Itu kan LDR paling jauh kata anak sekarang Romo. Karena LDR paling jauh ya karena terpisah jurang yang susah ditempuh gitu Romo ceritanya. Nah maka itu ada lirik aku lan kowe keletan jurang gitu Romo. Jadi ya jurangnya itu susah ditempuh. Nah itu anak-anak sekarang relate ternyata Romo dengan kisah seperti itu. Ternyata itu inspirasinya dari realita ya, yang ada bagaimana seringkali cinta itu terhalang oleh jurang, dan jurang yang dalam itu ya seringkali agama ya. Baik Pak Damai ini kok konsisten pakai bahasa Jawa, ini apakah ada misi tertentu gitu? Oh iya betul Romo. Jadi itu sebenarnya di video yang dulu kita pernah ngobrol, saya pernah mengungkapkan Romo. Jadi guys nonton ya video yang lain. Jadi memang saya punya misi di bahasa Jawa Romo. Jadi ada kosakata itu yang hampir setiap hari itu punah sebenarnya di dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis. Kalau di Sanata Dharma itu di lantai bawah itu ada kamus Zoetmulder Romo Zoetmulder. Bahasa Jawa kuno. Saya sempat membaca beberapa kata itu sama sekali saya nggak ngerti Romo. Itu sama sekali kuno gitu, bahasa Jawa kuno itu Romo. Lalu saya berusaha mencari bahasa yang lebih modern, jadi bahasa Jawa modern. Pun banyak kosakata yang saya tidak mengerti Romo. Lalu saya sempat punya penelitian ceritanya dulu ke mahasiswa PGSD itu di Sanata Dharma tentang ekologi kosakata bahasa Jawa asli. Jadi saya itu meneliti kosakata ekologis yang mereka sekarang tahu itu apa sih? Misalnya derep, macam dulu ada istilah derep, terus merkata, terus ketigo gitu-gitu Romo. Nggak tahu sama sekali mereka Romo. Akhirnya dari situ terpatik, oh ya kayaknya kosakata ini perlu saya munculkan lagi. Nah salah satunya lewat lagu. Jadi lagu saya itu memang temanya sederhana ya, cinta-cinta begitu Romo, tapi saya selipkan kosakata yang unik-unik Romo, yang mungkin sudah jarang didengar, mungkin orang tuanya tahu tapi anak-anak sekarang tidak tahu, atau mungkin kosakata yang sering kita dengar di pewayangan dan seterusnya. Saya selip-selipkan begitu Romo. Baik, jadi ini kekasan ya bahasa Jawa yang sebenarnya tidak umum tapi mengambil sesuatu yang unik, dan itu persis ada satu kata yang saya nggak mudeng. Betul. Anilo itu apa sih? Anilo itu angin Romo. Oh, anila itu angin. Angin itu anilo, itu memang dari bahasa ya di naskah-naskah babat lama begitu ya. Anilo itu
terhembus terkena hembusan angin gitu. Terkena anilo-nilo itu ya. Anilo. Sembripit gitu Romo ceritanya. Oke. Ya, kalau ngelalu ya ngerti itu. Ngelalu. Jangan sampai ngelalu. Jangan sampai ngelalu. Anilo-nilo saja. Anilo-nilo. Lalu dulu ya yang lagu yang dulu itu kan Udan Wulangun. Nah, itu kata-kata itu tidak saya pahami. Betul. Saya sebagai orang Jawa ya, itu Wulangun sekali. Udan Wulangun itu ada di puisinya Romo Banar itu Strada itu. Romo Kuntoro. Iya, kebetulan Romo Kuntoro itu punya 2 puisi berjudul Wulangun. Saya itu terinspirasi dari situ sebetulnya. Tapi jadi, artinya apa itu? Wulangun itu teringat kembali. Jadi kenangan masa lalu yang teringat kembali gitu ya. Wulangun. Jadi Udan Wulangun itu ya hujan kenangan masa lalu. Kenangan masa lalu. Ya, gitu. Jadi ini Jawa kuno ya? Jawa kuno. Bukan Sanskerta atau apa? Jadi Jawa tetapi Jawa kuno. Jawa mungkin juga antara Jawa kuno dan modern itu belum pasti Romo, tapi Jawa yang sudah dulu, lama sekali ya, dan sudah di zaman ini nggak terdengar lagi. Betul. Oke. Baik, lalu video klipnya ini. Nah, ini video klipnya unik. Kok cari tempat di tempat las itu loh. Terus ada di bis itu ya, di bis kosong yang kayaknya itu kayak bis yang juga sudah nggak terpakai. Betul. Nah, yang saya tertarik itu kan lalu pakai apa itu topengnya orang ngelas itu lalu dijadikan seperti wayang. Ini kan unik sekali. Nah, ini gimana inspirasinya bisa muncul seperti ini? Kalau itu sebenarnya murni dari mantan mahasiswa saya Romo. Yang namanya Thomas itu, itu seorang guru SD. Memang kami sering ngobrol malam-malam gitu. Lalu saya bercerita lagu saya, kok dia punya ide, Pak, nenglas gitu. Mungkin dia juga tidak punya esensi apa-apa gitu Romo. Tapi setelah saya bayangkan gitu, kebetulan kok dulu saya pernah kursus di SAV Puskati, jadi mata kamera insting saya itu ada Romo sebenarnya. Saya tuh punya insting kalau ini direkam itu estetik gitu. Orang ngelas itu kan kayak orang ada kembang apinya itu loh Romo. Cipratan kembang api, lalu alat-alat las yang di belakang dicandal-candal gitu kan unik ya Romo ya. Jadi nuansanya itu saya lihat, wah ini kayaknya unik ini. Mungkin malah saya lihat di video klip dan lain sebagainya kok belum ada ya tentang las itu ya. Lalu kan mungkin anak-anak sekarang terbiasa dengan custom motor itu sebetulnya Romo. Nah ini kok masuk ini anak mudanya, lalu estetiknya saya melihat juga oke. Nah maka saya ambil di sana, saya coba rekam itu pakai HP. Saya tuh cuma pakai HP Cina Romo, Xiaomi. Untuk video klip saya itu hanya pakai itu. Maka kalau teman-teman lihat di YouTube saya itu video klipnya tidak full HD dan agak terpotong gitu di YouTube-nya itu karena memang pakai HP Xiaomi itu, tapi pakai stabilizer gimbal itu kan merekamnya itu dengan seadanya. Tapi karena Romo, spontanitas dan kami itu tulus begitu ya Romo, tidak ingin apa-apa ya, pengen berkarya saja. Lalu kami ambil shoot dan saya berakting begitu karena yang merekam juga karib, jadi mantan mahasiswa tapi jadi sahabat saya. Jadi saya merasa bisa ngongkon-ngongkon gitu Romo. Jadi lebih leluasa dan itu spontan semua. Bisa lebih merdeka. Lebih merdeka Romo dengan pengambilan gambar. Dan topeng itu pun sebetulnya juga ya setelah saya pikir-pikir jadi ada maknanya. Pada saat itu ya tidak saja Romo, jadi itu ya personifikasi saya sebagai tokoh utama yang Cidro. Nah ini pura-puranya jadi kekasihnya karena saya nggak kuat bayar model untuk jadi perempuannya. Jadi wah ini topeng ini jadi perempuannya. Ya itu yang menarik justru dari video klipnya ini, bahwa si topeng ini bisa menjadi personifikasi si kekasih itu yang lalu tak untap ke lungamu, lalu tiba-tiba menjadi seperti wayang. Nah, ini apakah ada juga kaitannya dengan kedalangan? Oh iya Romo. Pak Dama ini kan dalang juga kan terkenal dari bapak ya? Bapak saya dalang Romo. Memang gestur gerakan dalang lalu tari itu memang dari kecil mungkin saya sering melihat Romo. Jadi ya itu tidak disengaja pun kalau disuruh berjoget ya jogetnya joget Jawa. Kalau diminta untuk menggerakkan ya tangan ini seperti menggerakkan wayang itu otomatis. Tapi setelah saya lihat footage-nya, kok menarik, saya masukkan. Kebetulan yang edit saya sendiri Romo. Jadi saya ambil yang kira-kira menarik.
Kalau pengambilan gambarnya karena mahasiswa saya juga tidak berlatih, maka ya ada yang kepotong kepalanya segini, ada yang separuh dan seterusnya. Tapi itu saya ambil yang baik-baik. Kebetulan masih ada yang bisa gitu, karena video klip hanya butuh footage pendek-pendek ya Romo. Jadi saya bisa ambil potong-potong, saya gabung-gabungkan, saya bikin slow motion, sinematik, jadi kelihatan anak muda sekali lah Romo ya. Tapi itu mungkin gaya anak muda loh, motong shotnya ya separuh gitu kan gaya anak muda. Oh iya, sekarang sedang model Romo gitu. Baik, saya sekarang masuk ke tempat Pak Damai ini berkarya di PGSD Sanata Dharma. Tadi udah cerita tentang mahasiswanya dan mantan mahasiswa yang lalu menjadi kreatif, menjadi sahabat ini. Saya membayangkan di PGSD ini jadi hidup sekali kan proses belajar mengajar dengan dosen Pak Damai dan mahasiswanya ini. Nah, sebetulnya apa yang membuat Pak Damai ini bahagia di pendidikan guru prodi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sanata Dharma? Wah, itu sebetulnya ada misi tersembunyi Romo. Jadi saya tuh melihat Bapak Ibu guru SD saya selama ini tuh baik mungkin mengajarnya, tetapi saya kok jadi tidak ingin jadi guru SD waktu itu. Jadi ketika saya kebetulan menjadi guru SD itu, saya ingin mengajak mahasiswa saya itu untuk mengekspresikan diri gitu. Seandainya di tempat lain tidak bisa, ya dengan saya bisa gitu Romo. Saya ingin mencontohkan paling tidak ya. Jadi kalau anak sekarang itu kan diberitahu kadang tidak mau Romo, dinasehati gitu dia tidak mau. Tapi kalau diberi contoh, ini lho Pak dosenmu aja berani kayak gini, elek nggak apa-apa, yang penting kita berekspresi jadi otentik gitu. Mungkin pengalaman menjadi otentik dan kreatif dalam tanda kutip itu menjadi keren ya, saya sebut sebagai menjadi keren ya. Keren itu kan tidak harus fisik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dari guru-guru SMA saya Romo. Jadi saya kebetulan di De Brito Romo. Ada mungkin guys kenal, ada Pak ST Kartono, ada Pak Herman Joyo, ada Pak Samino. Semuanya menurut saya keren dengan gayanya masing-masing yang otentik gitu Romo. Kok sangat ekspresif gitu Romo. Ekspresif, bersungguh-sungguh mau menunjukkan talentanya yang total kepada muridnya itu Romo. Nah, itu saya kok punya inspirasi yang beruntung lewat pengalaman SMA itu. Nah, ketika di PGSD saya memposisikan diri sebagai seorang yang otentik, yang mengekspresikan diri saya dengan segala kreativitas tanpa ada batasnya. Maka saya kadang ya gondrong gini ya, ada batasnya tapi normatif, tapi tetap saya menampilkan ciri begitu ya Romo. Dan itu dilihat oleh mahasiswa sebagai satu yang positif, beruntungnya begitu. Dan kami dekat dengan mahasiswa-mahasiswa yang dalam tanda kutip mungkin dianggap nakal gitu Romo, dianggap nilainya kurang baik, itu larinya ke saya pasti Romo. Nah, di situ saya punya peran. Berarti peran saya menyediakan diri untuk anak-anak yang seperti ini, yang di luar mainstream. Di luar mainstream seorang guru ya. Betul Romo, mainstream seorang guru. Saya rangkul di angkatan pertama waktu saya menjadi dosen itu, bahkan sampai sekarang masih seperti sahabat karib saya Romo. Seperti sahabat karib. Saya masuk melalui pintu mereka, saya ajak keluar melalui pintu saya dengan idealisme tertentu, sembodo gitu Romo, dengan segala macam yang dia lakukan yang tanda kutip nakal tadi. Ya puji Tuhan sekarang mereka itu rata-rata jadi PNS Romo. Jadi PNS, kalau tidak ya jadi guru di yayasan, dan mereka punya integritas Romo. Ada yang jadi wakil kepala sekolah sekarang, ada yang bekerja tidak di dunia sekolah tapi juga punya integritas yang saya harapkan dulu itu muncul, padahal mereka tuh ya nongkrongnya di parkiran itu Romo. Masuk kuliah ya jarang, kadang-kala sampai kalau ujian itu saya telepon Romo. Itu ujiannya saya, malamnya itu main dengan saya Romo, ceritanya itu main ke rumah saya, besoknya ujian saya kok waktu ujian enggak ada terlambat, itu saya telepon, akhirnya mereka datang sambil maaf Pak. Jadi itu jadi satu pengalaman dan memori kolektif sampai sekarang Romo. Jadi satu ikatan. Jadi saya punya model sebetulnya ya, punya pola yang bisa saya peran saya ternyata di sini, dan saya punya polanya untuk menangani anak-anak seperti ini. Dan
happy Romo dengan mendampingi anak-anak seperti ini. Saya happy. Kalau dalam satu kelas anak yang seperti itu saja bisa saya pegang, itu biasanya satu kelas itu relatif aman ya. Aman. Jadi yang troublemakernya kecekel gitu Romo, yang lain biasanya gembongnya kecekel, yang lain aman. Jadi saya relatif ini saya punya pola ternyata, ya tidak apa-apa jadi otentik seperti ini, saya menampilkan diri saya. Toh mereka ketika jadi guru tahu role-nya, nggak boleh gondrong ya, jangan seperti saya, kamu punya otentik sendiri dan punya situasi yang berbeda, silahkan berekspresi dengan batasan-batasan itu, tapi juga jadilah dirimu sendiri. Itu yang selalu saya bawa Romo. Baik, ini sebentar, ini menarik ini karena ngomong soal pendidikan yang otentik ya. Kalau saya kan terus juniornya Pak Damai di WGSD. Jadi saya sering ketemu mahasiswa itu alim-alim ini seperti ini yang lagi itu kan alim-alim, nggak ada yang nakal semua. Nah, seharusnya gimana? Saya lalu jadi ngerti bahwa guru itu harus pakai batik, guru itu harus potong pendek gitu, rambutnya harus sopan dan segala macam. Ini memang diformasi seperti itu, tetapi juga seringkali menjadi orang lain tiba-tiba ya. Nah, bagaimana membuat pendidikan yang otentik itu, yang menurut saya ini menarik karena ya seorang guru juga seorang manusia. Ya, yang juga harus tampil otentik dan kemampuan yang dia miliki harus juga muncul ketika dia mendidik anak ya. Dan seringkali kita menemukan guru-guru yang energinya besar sekali seperti yang diceritakan itu untuk sungguh mendidik anak-anak itu untuk menjadi seorang pribadi yang berpendidikan dan juga dewasa. Nah, ini pendidikan yang otentik nih yang gimana nih? Betul, Romo. Itu memang kalau saya lihat dulu memang saya tidak punya pretensi apapun dan tidak tahu apa yang sedang bergejolak, tapi kok sepertinya dunia ini mengarah ke persepsi saya waktu itu. Jadi saya kok ketemu gongnya gitu dengan Merdeka Belajar saat ini. Lalu dengan arus pendidikan yang sekarang terjadi di Indonesia, kita bisa tampak kok Romo perubahan-perubahannya itu. Guru bisa lebih merdeka, namanya kan merdeka itu kan sudah ya, betul. Keotentikan itu kan berusaha ditampilkan dari justru sana. Otentik muncul karena suasana merdeka. Suasana merdeka itu Romo. Nah, maka gerakannya atau geloranya sekarang itu ke arah yang ciri khas itu. Sekarang pun guru ketika mendidik siswanya itu harus satu dengan yang lain berbeda, disebut pendidikan berdiferensiasi. Kalau di Sanata Dharma kita menyebutnya kura personalis. Maka pribadi, keunikan satu-satu itu kan harus dihargai. Dan itulah otentik. Kalau yang diajar saja dituntut otentik, gurunya harus otentik menurut saya. Nah, lalu batasan otentik itu seperti apa? Sangat normatif Romo. Tergantung situasinya. Kalau sekolahnya tidak boleh gondrong, ya jangan gondrong. Tapi kalau mengajar di Mangunan boleh gondrong, ya silahkan. Jadi memang ada batasan, tapi otentik itu tidak harus fisik, tapi menurut saya ada dalam pikiran gitu. Ada dalam pikiran, ada dalam hati kita otentik, maka itu akan memancar dan siswa itu menangkap sebetulnya. Situasi itu menangkap, semangatnya nangkap, kita itu punya energi itu akan tertangkap oleh siswa. Kan yang kita hadapi manusia itu punya energi yang tidak bisa dijelaskan sebetulnya dalam pendidikan itu. Ketika kita ngajar di rumah ada masalah, anak-anak tahu, apalagi anak-anak SD Romo, kita pakai jam bulat gini, besok ganti kotak, anak SD tahu Romo ya. Jadi guru sangat penting menurut saya. Jadi guru punya andil luar biasa. Nah, ketika guru berhasil, siswa itu akan punya role model guru dan inginnya besok anak-anak kecil itu ya punya cita-cita jadi guru gitu Romo. Jadi guru yang keren seperti itu Romo. Jadi pendidik yang gitu. Jadi gerakannya memang seperti itu. Nah, sekarang pun dari yang fisik pun ya Romo ya, dari seragam dan lain sebagainya itu Bapak Ibu guru PNS itu sepatunya sudah sneaker Romo sekarang Romo. Sepatu-sepatunya sudah sepatu sneaker, lalu santai begitu ya, dalam artian ya tidak lagi begitu kaku gitu ya. Kalau dulu kan memang ya posturnya profilnya ya seperti itu gitu ya, tidak batik kurus, betul gitu. Kurus kelihatan menderita gitu. Kelihatan menderita. Nah itu Romo, jadi kok guru kok tidak
percaya diri. Nah itu sebetulnya yang isunya sebenarnya ketidakpercayaan diri seorang guru. Saya melihat beberapa pengalaman saya belajar dari SD, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi itu banyak guru yang kok nggak percaya diri dengan profesinya gitu kayaknya. Nah ketika di Dobrito itu saya melihat pede banget gitu. Pede banget ya. Saya tuh jadi guru gitu. Saya ditawari jadi dosen, enggak mau, saya mau jadi guru gitu. Saya ditawari kerjaan lain, saya enggak mau, saya jadi guru. Percaya diri, ngomongnya gagah di depan umum, berapi-api, memancar. Itu saya tangkap gitu. Jadi saya merasa kok keren ya, kok beda gitu ya. Saya menerima energinya, entah ilmunya saya menyerap atau tidak, saya waktu itu mungkin udah lupa semua yang diajarkan, tapi energinya sampai berapi-apinya sampai, keseriusannya, totalitasnya itu nampak. Nah itu wujud dari percaya diri menurut saya. Jadi mapan sudah pilihan hidupnya percaya diri gitu. Baik, nah ini justru pertanyaan yang akan saya tanyakan ya. Sekarang itu kan ya guru itu menurut saya bukan lagi profesi tapi panggilan ya. Dan apa ya, kita selalu memuja guru. Guru itu dipuja sepanjang zaman karena guru ini yang mendidik kita, dan kita punya kepandaian karena guru-guru kita. Bahkan ada lagu yang selalu bikin menangis kita karena apa ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi ketika anak sekarang ditanya, kamu mau nggak jadi guru? Mereka mengatakan tidak gitu ya. Mereka mengatakan ya saya pengennya jadi dokter, jadi apapun ya, yang pokoknya bergaji banyak dan uang banyak. Bahkan sekarang pun YouTuber itu sudah menjadi profesi yang dicita-citakan oleh seorang anak. Nah sekarang Pak Dama ini yang bekerja di PGSD USD, bagaimana meyakinkan orang muda untuk kembali melihat, menoleh paling tidak panggilan menjadi seorang guru yang mulia ini? Betul, Romo. Kalau dari kisah-kisahnya itu sebenarnya sangat-sangat banyak, Romo. Saya punya teman angkatan atas saya itu yang kuliahnya bukan guru tapi dia mengabdikan diri menjadi guru di Papua, di puncak gunung Yaukimo itu namanya Kosarek, yang harus ditempuh jalan kaki 30 hari dia sama istrinya jalan kaki untuk membangun sekolah di Kosarek itu. Saya melihat semata-mata apa sih yang dikejar oleh para guru yang berpassion ini, Romo. Ternyata ada satu kebahagiaan yang aneh gitu, Romo. Kalau bisnismen itu kan dia bahagia kalau dapat untung gitu ya, Romo ya. Nah kalau guru itu dia bahagia melihat orang lain bahagia tuh, Romo. Itu ternyata secara psikologis katanya bahagia paling puncak itu adalah bahagia ketika melihat orang lain bahagia gitu. Jadi ikhlas pacarnya sama orang lain itu ternyata keikhlasan itu bahagia sekali. Nah guru itu kebahagiaannya itu, maka tidak menjadi seorang guru tidak dijanjikan akan kaya secara material, tapi akan kaya secara batin, akan menjadi damai gitu Romo hidupnya, dan akan bahagia. Sekarang hidup ini apa sih sudah esensinya, kan mencari aktualisasi diri, kedamaian, lalu kebermaknaan hidup, berguna bagi orang lain. Nah guru itu berguna bagi orang lain, mengubah peradaban, dan masa depan peradaban itu ada di tangan guru. Sekarang sedang muncul ChatGPT, lalu artificial intelligence dan lain sebagainya, tapi saya tanya sama ChatGPT-nya, Romo. Jadi ChatGPT saya tanya sama ChatGPT-nya, apakah kamu bisa menggantikan guru dan seterusnya gitu. Dia sendiri menjawab, saya nggak bisa menyentuh secara personal, saya tidak bisa mengenal secara pribadi, saya tidak ada sentuhan-sentuhan humanis yang dilakukan oleh guru, saya tidak bisa memberi teladan dan seterusnya. Dia jawab rintik banyak sekali. Sudah selesai saya lanjutkan, ternyata dia punya banyak sekali alasan bahwa dirinya itu tidak bisa digantikan oleh guru gitu. Maka bagi saya menjadi guru itu tak tergantikan, Romo, dan itu menjamin kebahagiaan pribadi maupun menjamin peradaban yang lebih baik gitu. Asalkan kita sungguh-sungguh jadi gurunya, tidak disuruh oleh orang tua ya. Dulunya suruh orang tua enggak apa-apa, tapi setelah masuk ya diendapkan pelan-pelan, ini pilihan saya, kenapa kok saya memilih ini, dicari alasannya tidak hanya alasan batiniah tapi alasan yang paling puncak aktualisasi diri itu. Di teori Maslow itu paling puncak aktualisasi diri. Betul. Nah itu loh. Baik. Nah, di era milenial ini sebetulnya apa yang
yang berubah ya, dari guru zaman dulu dan zaman sekarang, dan yang yang harus dikuasai juga oleh seorang guru, tidak hanya tampilan yang berubah tapi juga keterampilan dan juga segala macam yang ya sekarang murid-murid kita itu gadgetan semua. Informasi bisa diakses dari manapun. Nah, guru ini menjadi seperti salah satu dari sebuah akses pengetahuan, tetapi di antara ilmu-ilmu yang lain yang ada di gadget-gadget itu ya. Nah, bagaimana menyiapkan guru zaman now itu? Betul, Romo. Nah, itu satu topik yang sangat menarik sebetulnya ya, Romo ya. Guru milenial lah ya, guru milenial seperti itu ya, Romo. Anak-anak sekarang itu memang punya keunikan sendiri ya, Romo. Mungkin di balik kamera ini ada mahasiswa saya yang pernah saya ajar online itu. Saya ngomong 10 menit itu, Romo. Ngantuk, Romo. Saya ngomong 15 menit, udah liar-liar, udah macam-macam responnya dan sudah tidak kondusif lagi. Itu saya pelajari sungguh-sungguh, Romo. Ternyata memang menjadi guru sekarang itu ya tadi itu yang dikatakan ChatGPT ya, Romo. Dia harus punya kaitan hati dengan hati itu, Romo. Jadi bagaimana cara kita mengaitkan hati? Kalau saya punya cara dengan membuat lagu tadi itu misalnya, Romo. Jadi membuat lagu itu motivasinya bukan saya ingin terkenal awalnya gitu, Romo. Jadi saya ingin mahasiswa saya itu melihat ekspresi saya sebagai dosen, dan ekspresi itu kok waktu itu kan ambiar-ambiar itu lagu-lagu ambiar itu ya, Romo. Kok Pak Damai nyanyi lagu ambiar, nah, dia senang, dia masuk ke saya bisa berusaha dekat gitu dengan mereka. Setelah terkait itu, Romo, sebetulnya itu lebih mudah, Romo. Kita harus memahami dunia mahasiswa, maka saya pun aktif di media sosial, saya aktif dalam perbincangan apa sih anak-anak muda itu, supaya kita tetap punya hubungan relasi ya, relate pembahasan dia itu saya masih mengerti gitu, Romo. Dan itu susah, Romo. Kita harus beranjak dari tempat duduk, kita harus memasuki dunia mereka, harus mempelajari ya, sesekali kita ikut style mereka, sesekali kita ikut gaya pembicaraan mereka, tapi normatifnya, idealisme, nilai-nilai, value-nya itu nanti kita ajak masuk ke dunia kita. Menurut saya itu yang sulit sekarang, Romo. Jadi guru perlu gaul, guru perlu kekinian, dan proses berpikirnya harus semakin terbuka. Ketika membuat soal jangan ditanyakan level yang misalnya kapan perang Diponegoro terjadi itu, loh. Itu kan 1825, 1830 bar maghrib itu, loh. Jadi itu hafalan. Kalau anak sekarang diberi soal seperti itu dengan ChatGPT itu 1 detik langsung dijawab, Bro. Jadi pertanyaannya harus kita ubah. Kalau kamu jadi Pangeran Diponegoro, kamu milih perang atau enggak? Pangeran Diponegoro itu bangsawan loh, dia di rumah aja enak itu, makanan banyak, bisa punya istri cantik, di rumah nyaman. Kenapa kok dia harus susah-susah perang, nanti dia diasingkan dan seterusnya? Kalau kamu jadi Pangeran Diponegoro, apa yang kamu rasakan? Jadi guru perlu belajar bagaimana menerima jawaban siswa yang beraneka ragam. Mungkin ada yang saya nggak milih perang waktu kalau saya jadi Pangeran Diponegoro, Bu, karena saya mau diplomasi aja, bisa benar, Romo. Saya mau milih perang karena itu harga diri, bisa benar juga. Saya milih di rumah aja deh dulu, ya agak benar mungkin ya, Romo. Jadi perbedaan jawaban itu guru sekarang memang harus punya keterbukaan terhadap jawaban yang bergradasi itu. Dan saya percaya dengan terbiasanya jawaban yang bergradasi ini juga masa depan bangsa menurut saya. Jadi anak-anak atau generasi selanjutnya itu bisa lebih toleran, Romo. Jadi kalau dengan kelompok tertentu punya jawaban yang berbeda dengan dirinya, maka itu kayaknya bisa benar juga. Mungkin sudut pandangnya yang berbeda, dan mungkin kita memang punya pandangan yang berbeda, tidak masalah, tapi bisa jadi benar gitu loh. Jadi tidak dikotomis benar salah lagi di dunia ini, tapi punya gradasi kebenaran, dan mungkin punya ini bisa benar dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu yang mungkin agak beda pendidikan lama dengan sekarang. Sekarang itu relatif sekali, Romo, kebenaran. Betul. Wah, ini menarik. Ngomong-ngomong Diponegoro jadi ingat jok Jawa itu. Pangeran Diponegoro sedane tahun piro? Mau terus dijawab, orang nganggo sedan, nganggo jaran Pangeran Diponegoro. Sedane tahun piro? Belum ada sedan waktu itu, naik kuda. Itu bisa terjadi jawaban. Nah, seperti itu bisa siswanya seneng ini, Romo.
Baik, sekarang pertanyaan terakhir di PGSD-nya Pak Damai ini apa sih yang dibuat untuk membuat orang muda mau menengok lagi tentang panggilan menjadi guru supaya mereka tertarik? Wah, banyak sekali Romo. Kalau melihat dari sejarah kampus dulu ya Romo, memang Sanata Dharma itu kan kampus, salah satu kampus tertua ya, 1955 sudah bergelut di dunia pendidikan. Tertempa dengan berbagai macam problematika, lalu semakin dewasa dan sekarang semakin menep gitu ya dalam bahasa Jawanya. Dan PGSD Sanata Dharma itu relatif masih muda, jadi kami itu mengeksplorasi banyak hal, tapi juga dipantau oleh senior-senior yang sudah menep tadi itu. Maka kami punya banyak pengalaman yang luar biasa di PGSD Sanata Dharma, melihat tantangan zaman tapi tetap mendarat. Maka kami punya berbagai macam program sebetulnya. Ada yang kami sebut 5 konsentrasi ya, mungkin ini tidak ada di semua PGSD yang lain Romo. Salah satu yang menarik di sana ada kurikulum internasional. Ini diterapkan sebelum gencar-gencarnya Merdeka Belajar, sebelum gencar-gencarnya AI seperti ini. Dulu sudah ada kurikulum internasional, diajarkan berbagai macam filosofi kurikulum internasional. Apakah ingin mahasiswanya international minded? Tidak Romo. Kami mengikrarkan diri juga menginginkan mahasiswa kami berkarya di daerah 3T. Belajarnya besar tapi mendaratnya semendarat mungkin. Apapun yang dipelajari dengan kecanggihan dan pola pandang yang higher order gitu, sebisa mungkin ketika nanti berkarya di tempat-tempat terpencil dengan barang seadanya, kreativitasnya itu masih ada dengan berbagai macam sudut pandang. Kalau ini nggak bisa, dengan berbagai macam alat-alat yang ada di rumah dan seterusnya. Jadi kami bercita-cita besar tapi sangat ingin mendaratkan terutama di Indonesia ini, karena kan ketimpangannya gitu. Tapi pun ketimpangan yang di sini canggih, di sini kurang, misalnya di Papua sinyal saja susah, tapi itu sepertinya ya kami sudah menganggap itu sebagai satu dinamika gitu ya. Alam itu kan seperti itu ya, ikan gesit, kura-kura lambat. Ini jadi kan pola itu kan memang alami sekali ya Romo. Kami sangat menyadari hal itu, maka kejar-kejaran dengan peradaban yang semakin maju kami lakukan, pun kami endapkan dengan slow living yang ada yang kami pahami juga sebagai satu filosofi yang baik juga. Jadi kami mendaratkan semua filosofi itu di PGSD. Manifestasinya banyak, ada 5 konsentrasi itu. Lalu kami juga kalau mau canggih-canggihan juga bisa, kami punya mata kuliah robotik juga. Tapi kalau mau sangat tradisional, kami juga punya karawitan, kami juga punya pedalangan. Kami tidak untuk menjadikan orang jauh, tapi punya sense seninya itu juga muncul, membatik dan seterusnya. Jadi selain itu juga kami selain teori-teori dan filosofi tadi, kami memasukkan mahasiswa itu ke lingkungan-lingkungan yang sudah kami kurasi, kami setting dengan baik, dan kami pilih mitra-mitra yang bisa yang bisa memberi pengalaman luar biasa kepada mahasiswa kami. Salah satunya yang ada di balik kamera ini, magang di sini di SAV dengan langsung masuk di sini dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya, lalu diasah di sini. Ada juga di Salatiga tentang pertanian, ada juga di pendidikan anak berkebutuhan khusus di perusahaan dan seterusnya, supaya semakin kompleks pengalamannya dan ketika berkarya di kehidupan nyata itu kan jadi nyambung. Karena menurut kami kelas atau pendidikan itu adalah simulasi dunia nyata. Jadi kalau di kelas itu tidak berhubungan dengan dunia, misalnya kita menolak teknologi, ketika mahasiswa itu keluar dari kelasnya dia seperti alien. Maka sebisa mungkin kelas itu adalah simulasi dunia nyata. Ketika mahasiswa itu jadi guru di dunia nyata, itu jadi siap gitu Romo, punya banyak bekal gitu. Jadi kami berusaha membekali mahasiswa dengan sepenuhnya. Dosen-dosen di tempat di PGSD dari senior junior semuanya itu kendati pun tertatih-tatih ya, mungkin ya kita mau belajar teknologi dan seterusnya, tapi kita punya satu visi yang sama. Kita berusaha memberikan apapun sebaik mungkin kepada mahasiswa-mahasiswa di PGSD. Maka tidak heran kalau mahasiswa PGSD itu masa tunggunya ya cepat Romo untuk kerjanya itu
1 bulan lulus langsung kerja, Langsung sebulan kerja, ya. langsung kerja, Oke, jadi ya, keterserapannya sangat tinggi. Sangat tinggi, betul. Baik. Terima kasih Pak Damai, ini kita sudah ngobrol panjang-panjang dan saya kira inspiratif yang di-sharingkan Pak Damai ini, dan nanti masih nyanyi lagi ya. Tadi kita udah lihat guys, sudah lihat Pak Damai nyanyi dan sekarang masih dilanjutkan lagu sesi terakhir. Baik, terima kasih. Kita nanti kapan-kapan ngobrol lagi. Ya. Terima kasih. Ya. Guys, itu tadi obrolan saya dengan Pak Damai, dosen yang punya banyak multi talented gitulah ya, dengan sebagai seorang dosen tapi juga menyanyi, bermusik dan juga menulis dengan banyak kreativitas yang dia miliki. Semoga pembicaraan ini menginspirasi orang muda untuk kembali menengok dan berani mengajukan diri menjadi seorang guru. Panggilan yang sangat mulia, mendidik dan memberi pengetahuan dan pendidikan untuk orang-orang yang lebih muda lagi untuk menjadi manusia yang sejati. Terima kasih, dan kita masih akan mendengarkan Pak Damai menyanyi. Kembang wis layu, rasane pengen ngelalu, ananging urip kudu mlaku, tak untap kelungamu cah ayu. Langit peteng sajake koyo mudeng, lintang boten ketinggal, kelingan nalika ditinggal. Patos dalan pundi ora ketemu, beda manembah Gusti ingkang siji. Jenengmu seneng ati, senajan sliramu kudu lali. Dalammu karo dalanku wis beda, kudu narimo senajan ora trimo. Lunga aja endo, luang iki wis kadung jero. Patos dalan pundi ora ketemu, beda manembah Gusti ingkang siji. Jenengmu seneng ati, senajan sliramu kudu